Dia dengan ragu-ragu mengulurkan jarinya. Tiba-tiba, jarinya mulai berputar, yang membuat Lu Yun takut dan dengan cepat menarik kembali jarinya. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan jarinya, Lu Yun berjalan ke aula dengan tegas. Namun dia menyadari bahwa kakinya tidak dapat menyentuh tanah apapun yang terjadi. Dia tahu ini karena hukum waktu. Segalanya tampak melambat di sini. Setelah menyalakan api neraka, melalui api transparan, Lu Yun melihat benang-benang kecil, perlahan bergoyang dan terjalin. Apakah ini hukum waktu? Penemuan ini mengejutkan Lu Yun. Ketika dia berada di alam bawah, dia tahu betapa pentingnya hukum waktu bagi segalanya. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk melihat hukum waktu. Jika dia tidak memahaminya dengan cermat, bukankah itu sia-sia? Jadi, dia buru-buru mundur. Namun proses ini memakan waktu setengah jam. Setelah mengambil pil dan menelannya, Lu Yun mengulurkan jarinya lagi. Kemudian, dia menutup matanya dan mulai memahaminya dengan hatinya. Dengan tingkat kultivasi Lu Yun saat ini, masih terlalu dini untuk memahami hukum-hukum ini, belum lagi apakah dia dapat memahaminya. Bahkan jika dia dapat memahami beberapa di antaranya, dia mungkin tidak dapat mengendalikannya. Bagaimanapun juga, ini terkait dengan hukum langit dan bumi, dan membutuhkan budidaya yang kuat sebagai pendukungnya. Sekarang, budidayanya masih berada di tahap tengah alam roh surgawi, dan budidayanya tidak cukup kuat sama sekali. Namun, dia tidak berkecil hati. Apakah dia bisa mengendalikan hukum tidak penting baginya sekarang? Yang penting adalah memahami kekuatan hukum terlebih dahulu. Ibarat penggerak yang menopang pergerakan seluruh alam, hanya dengan memahami hal ini terlebih dahulu barulah kita dapat menggunakannya sebagai titik tumpu untuk mempertimbangkan hal-hal lain. Untuk sesaat, Lu Yun tenggelam dalam dunia yang terbungkus benang sutra putih yang tak terhitung jumlahnya. Di ruang ini, Lu Yun menemukan bahwa tubuhnya juga telah berubah menjadi benang, dan setiap benang berisi banyak rune yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ternyata kekuatan hukum ini juga merupakan teknik sihir. Pantas saja tidak bisa dibedakan. Lu Yun diam-diam terkejut. Meskipun dia tidak dapat memahami arti dari rune ini, dia dapat memahami beberapa aturan-pengaturannya. Panen ini membuat Lu Yun sangat gembira. Lu Yun menunduk dan melihat jari kakinya, menggoyangkannya seperti yang dia pahami sebelumnya. Lu Yun terkejut saat mengetahui bahwa dia sebenarnya bisa mengambil langkah dengan mudah. Hahaha, apakah kamu ingin sesederhana itu? Lu Yun tidak terburu-buru maju, tapi memeriksa kembali garis putih tipis itu. Di bawah pengaruh kuat Ming Wan, Lu Yun memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hukum waktu. Tapi dia tidak menyelidikinya, berpikir itu sudah cukup. Jadi, dia menggunakan susunan rune tersebut untuk mempercepat kemajuannya, dan dia berhasil menyusul kultivator wanita terakhir hanya dalam secangkir teh. Kultivator wanita memandang Lu Yun dengan heran, wajahnya penuh kebingungan dan kebingungan. Lu Yun, sebaliknya, tersenyum ringan dan terus berjalan ke depan. Langkah yang tampaknya mudah itu sebenarnya mengharuskan Lu Yun mengalami banyak perubahan dalam pikirannya. Sebab hukum waktu senantiasa berubah kedudukannya dan tidak tetap. Pada awalnya, dia masih sedikit asing, tetapi saat dia berhasil menyusul biksu di depannya, dia mulai merasa lebih nyaman. Oleh karena itu, ketika dia sampai di sisi kultivator laki-laki di depannya, dia secara alami telah mengendalikan tubuhnya. Melihat mata orang lain menatapnya meminta bantuan, Lu Yun mengabaikannya sama sekali dan terus berjalan maju dengan langkah besar. Beberapa puluh kaki jauhnya di depan mereka terdapat tulang-tulang yang layu, yang sepertinya telah berdiri di sana entah sudah berapa tahun. Lu Yuning menenangkan diri dan berjalan langsung untuk berdiri di depan tulang-tulang layu ini. Tulang-tulang yang layu ini sepertinya memancarkan udara dingin. Saya khawatir para beku ini semua memiliki bakat surga selama hidup mereka, tetapi waktu tidak bisa memaafkan dan mereka tidak dapat naik. Kemudian mereka akan menghadapi kematian. Merasa waktu itu kejam, Lu Yun juga menemukan beberapa cincin penyimpanan di kaki beberapa tulang yang layu, menyimpan cincin penyimpanan itu, dan melanjutkan perjalanannya. Melihat ke atas dan melihat ke depan, masih ada jalan yang tidak terlihat ujungnya. Terdapat dinding batu yang identik di sisi kiri dan kanan lorong. Tidak ada bekas pertempuran di dinding batu tersebut. Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Meskipun saya telah memahami sebagian kekuatan waktu, hukum ruang bahkan lebih mendalam. Apakah saya harus kembali tanpa hasil? Saat dia ragu-ragu, dia tiba-tiba melihat seekor burung besar terbang ke arahnya di depannya. Hah, kok ada burung? Chen Ping kaget. Namun, ketika dia melihat sepasang sayap yang mengepak dengan cepat, dia membenarkan idenya. Segera, burung besar itu mendatangi Lu Yun, dan cakarnya yang tajam mencengkeram kepala Lu Yun tanpa penjelasan apapun. Lu Yun buru-buru menundukkan kepalanya, nyaris menghindari serangan burung besar itu. Itu tidak dibatasi oleh hukum waktu. Binatang macam apa ini? Saya melihat burung besar itu melewati kepala Lu Yun dan terbang langsung menuju dua biksu di belakangnya. Ups, meskipun pria dan wanita datang lebih awal darinya, mereka tidak menguasai kekuatan hukum waktu dan tidak dapat menghindari serangan burung besar itu. Benar saja, burung besar itu menyambar kepala kedua biksu itu dengan satu cakar dan satu cakar. Melihat leher mereka yang berlumuran darah, jantung Lu Yun berdetak kencang. Menurutnya, jika dia mengirim mereka berdua keluar aula sekarang, mereka mungkin akan terhindar dari bencana ini dan tidak harus mati sama sekali. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Saat Lu Yun tertegun, burung besar itu tidak terbang keluar dari aula, tetapi kembali dan menerkam Lu Yun lagi. Lu Yun mendengus dingin,
mengaktifkan energi kekaisarannya, dan langsung berubah. Cahaya merah keunguan menyelimuti dirinya, menyebabkan burung besar itu tersandung. Namun, burung besar itu masih meringkik dan meraih Lu Yun dengan dua cakar tajam di saat yang bersamaan. Lu Yun meninju kepala burung besar itu. Tanpa diduga, burung besar itu tiba-tiba berubah arah dan terbang ke atas, menyebabkan serangan Lu Yun gagal. Dan pada saat ini, Lu Yun tiba-tiba melihat 3 bulu berwarna-warni dengan warna berbeda tumbuh di ekor burung besar itu. Burung besar itu terbang ke atas lalu menukik ke bawah. Burung itu diselimuti aura yang menakutkan. Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat, dia sengaja menggunakan cacat untuk memperlihatkan titik-titik vital di dadanya. Kemudian, dia diam-diam mengumpulkan kekuatan, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan melihat ke atas ke langit. Burung besar itu meringkik, kedua matanya yang bulat menatap lurus ke titik fatal Lu Yun, dan pada saat yang sama ia melaju dengan cepat. Lu Yun tiba-tiba mengayunkan tinju kerajaannya, tapi berpura-pura terlambat setengah pukulan, tapi tangannya yang lain sudah meraih ekor burung itu. Burung besar itu hanya fokus menyerang Lu Yun, tapi tidak menyangka belalang sembah sedang mengejar jangkrik dan Oriole mengikuti di belakang. Ketika cakarnya hanya berjarak 3 inci dari Lu Yun, tiba-tiba ia berhenti. Binatang, masih ingin kabur. Lu Yun meraih ekor burung besar itu dengan tangannya, dan dengan cepat menariknya kembali dengan tangannya yang lain, memukul kepala burung itu dengan pukulan. Burung besar itu langsung berhenti bergerak. Lu Yun dengan santai mencabut 3 bulu berwarna itu. Ini sebenarnya senjata ajaib yang disempurnakan. Lu Yun sangat senang dan buru-buru menyingkirkan ketiga bulu itu. Melihat burung besar yang tidak sadarkan diri itu, Lu Yun membuangnya. Tanpa diduga, sebelum burung besar itu mendarat, ia meringkik dan membubung ke langit. Sebelum berangkat, ia tidak lupa menoleh ke belakang dan menatap Lu Yun. Ini pertama kalinya aku melihat binatang yang begitu licik. Lu Yun berteriak ke arah burung besar itu, ingin membalas dendam. Aku selalu diterima. Sambil memegang 3 bulu di tangannya, Lu Yun melihat berulang kali. 1 merah, 1 biru, 1 hijau. Meski belum memahami fungsi bulu ini, Lu Yun menduga bulu ini pasti luar biasa. Melihat ke arah mana burung besar itu terbang, Lu Yun berada dalam masalah. Teruslah berjalan, jalan di depan tidak diketahui. Meskipun burung besar ini tidak bisa berbuat apa-apa padanya, tidak ada yang tahu apakah ada pria yang lebih kuat di dalam aula. Jika kita kembali, apa gunanya masuk? Apakah hanya untuk ketiga bulu yang tidak berguna ini? Sekarang aku di sini, aku akan sangat menyesal atas kepedulian burung besar itu kepadaku jika aku tidak menjelajahi tempat ini. Lebih baik aku masuk dan melihat-lihat. Setelah mengambil keputusan, Lu Yun mengambil langkah besar dan melanjutkan lebih dalam. Lingkungan sekitar begitu sunyi sehingga Anda bisa mendengar suara tetesan jarum. Setelah berjalan dalam waktu yang tidak diketahui, dia akhirnya melihat pemandangan yang berbeda. Itu adalah pembakar dupa yang sangat besar. Ada 3 batang dupa setebal lengan di gunung itu, tetapi tidak menyala. Di belakang pembakar dupa masih ada jalan yang tak ada habisnya. Lu Yun berjalan mengitari pembakar dupa, dia melihat bahwa area di sekitar pembakar dupa penuh dengan garis-garis sederhana, tapi dia masih belum mengetahui arti dari garis-garis tersebut. Inikah yang mereka cari? Lu Yun menebak, lupakan saja, keluarkan saja pembakar dupa. Jika bisa bermanfaat bagi mereka, berarti perjalananku tidak sia-sia. Karena dia ingin memindahkan pembakar dupa, dia tetap harus beribadah. Untungnya, ada dupa di pembakar dupa. Jadi, Lu Yun mengulurkan jarinya dan menyalakan 3 batang dupa satu persatu dengan Yang Minghuo. Melihat 3 garis asap hijau membubung ke langit, Lu Yun menjentikkan lengan bajunya dan berlutut ke arah pembakar dupa. Sebelum dia sempat bersujud, tiba-tiba, batuk ringan terdengar di atas kepala Lu Yun. Lu Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sesosok manusia mengambang di atas asap yang terdiri dari 3 batang dupa. Haha, mudah sekali menemukannya tanpa berusaha mencari di manapun. Aku tidak menyangka akan bertemu benda ini. Lu Yun merasa senang dan buru-buru berdiri. Bayangan berbentuk manusia ini adalah seorang lelaki tua yang terlihat baik hati dan ramah. Junior Lu Yun, aku telah bertemu seniorku. Lu Yun menangkupkan tangannya dan membungkuk dalam-dalam pada bayangan itu. Bayangan itu baru saja terbentuk dan tampak sedikit tidak responsif. Mendengar Lu Yun berbicara, dia buru-buru membungkuk untuk melihat ke bawah. Kamu, siapa kamu? Su Ying bertanya dengan lembut. Junior Lu Yun. Lu Yun, belum pernah mendengarnya. Lu Yun, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu mencari sesuatu dariku? Ini, ngomong-ngomong, aku ingat. Kamu datang kepadaku untuk meminta plakat giok itu. Saat dia berbicara, lelaki tua Su Ying benar-benar mengeluarkan tablet giok dari tangannya dan melemparkannya langsung ke Lu Yun. Lu Yun buru-buru mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tapi menerimanya dengan kesepian. Tangan kosong, tidak ada apa-apa. Lu Yun tersenyum mengejek pada dirinya sendiri, dan kemudian dia menyadari bahwa lelaki tua itu hanyalah bayangan yang dibentuk oleh jiwanya. Terima kasih atas hadiahnya, senior. Saya belum menanyakan nama Anda lagi. Dia harus menerapkan etika yang baik agar lelaki tua itu tidak mempersulitnya saat dia memindahkan pembakar dupa nanti. Namaku, aku. Tiba-tiba ada sedikit rasa melankolis di wajah lelaki tua itu, dan dia bahkan tidak bisa mengingat namanya sendiri. Lu Yun tiba-tiba merasa pertanyaannya agak konyol.
Tepat ketika dia hendak berbicara lagi, dia mendengar lelaki tua itu berkata, "Ah, saya seorang Tao dari surga, iya, itu adalah Tao Tian. Saya adalah nenek moyang dunia bawah, nenek moyang dunia bawah, hahaha. Nenek moyang dunia bawah. Desis. Eksistensi macam apa yang merupakan nenek moyang dunia bawah? Mendengar namanya saja sudah terlihat sangat keren bukan? Junior ini telah melihat nenek moyang dunia bawah. Yah, kamu sangat sopan. Lagi pula, hadiah apa yang kamu inginkan dariku? Oh, ngomong-ngomong, kamu di sini untuk mendapatkan token giok dariku. Lu Yun. Setelah itu, token giok kosong lainnya dijatuhkan oleh Tian Dao. Lu Yun benar-benar tidak bisa berkata-kata. Sepertinya dia tidak bisa mendapatkan informasi berguna apapun dari bayangan ini. Matikan pembakar dupa. Lupakan saja, itu terlalu memalukan. Hei, Fei Yun, Lu Yun, tiba-tiba aku memikirkan sebuah pertanyaan. Pernahkah orang-orang di dunia atas meninggalkan dunia bawah? Hati Lu Yun tergerak, dan dia akhirnya menanyakan pertanyaan yang berguna. Kembali ke leluhurku, orang-orang itu masih mendambakanku di dunia bawah dan tidak pernah menyerah. Kuharap leluhurku bisa memberiku nasihat. Oh, orang-orang itu belum pergi. Apakah mereka benar-benar akan menghancurkan dunia bawah? Di mana 8 Raja Surgawi? Apakah mereka semua mati satu persatu? Tian Tao berkata dengan marah. Kembali ke leluhurku, 8 Raja Surgawi telah menderita banyak korban, dan tidak banyak yang bisa bertarung di dunia bawah. Sepertinya saya mungkin tidak bisa tinggal setelah mengembangkan jalan menuju surga ini. Apa, jalan menuju surga ini sebenarnya diciptakan oleh seseorang dari surga ini? Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan menatap wajah Tian Tao dengan kagum. Hei, aku tidak tahu apakah kedua senior itu membunuh Tian Dao, kata Tian Dao dengan bingung, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Cara membunuh surga, hal lain yang menumbangkan pengetahuan Lu Yun. Surga bertanggung jawab atas segala sesuatu di dunia ini. Mari kita tidak membicarakan siapa yang memiliki kemampuan untuk membunuh surga. Bahkan mereka yang memiliki gagasan ini mungkin telah mati tanpa tempat pemakaman, bukan? Ketiga bulu di tanganmu ini berasal dari burung bersayap emas. Tian Tao tiba-tiba bertanya. Ah, Lu Yun memandangi 3 bulu di tangannya dengan bingung. Apakah ini burung rok bersayap emas? Lupakan saja, ini mungkin takdirmu, aku akan mengajarimu arai 1000 bulu. Saat dia mengatakan ini, tanpa menunggu reaksi Lu Yun, dia melihat siluet seorang pria dari langit melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya keemasan tiba-tiba bersinar. Cahaya keemasan jatuh dari kepala Lu Yun, membuatnya menggigil. Sepotong informasi yang tidak jelas muncul langsung di lautan kesadaran Lu Yun. Di lautan kesadarannya, ketiga bulu itu seketika berubah menjadi ribuan bulu terbang, berputar cepat di sekeliling tubuhnya, membentuk dinding bulu yang kedap udara. Selain itu, ada niat membunuh yang tersembunyi di tembok bulu ini, dan ada tempat yang tepat untuk mengambil tindakan di mana-mana. Sungguh, arai 1000 bulu. Lu Yun tidak bisa tidak mengagumi hatinya. Jika kamu menggunakan formasi sihir semacam ini untuk melawan musuh, itu benar-benar kebal. Lu Yun sangat gembira. Sekarang dia tidak memiliki sarana untuk menyerang secara berkelompok, dan lingkaran sihir ini bisa menggantikannya. Setelah beberapa saat, Lu Yun perlahan membuka matanya dan berlutut lagi untuk bersujud kepada orang-orang Tian Tao. Terima kasih senior atas hadiahnya. Saya junior akan berterima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Apakah ada hal lain yang ingin kamu ketahui? Aku khawatir jejak jiwaku ini akan segera hilang. Yah, aku berani bertanya pada senior, tahukah kamu di mana rumput jiwa naga berada? Rumput jiwa naga, bukankah benda itu ada di mana-mana? Saat dia mengatakan itu, Tao Tian menyentuh lengan bajunya lagi, dan benar-benar mengeluarkan rumput spiritual sepanjang 3 kaki. Lu Yun mendongak dan melihat bahwa rumput spiritual benar-benar tampak seperti naga sungguhan, dan bahkan menantu naga pun tampak seperti aslinya. Tapi saat rumput jiwa naga lepas dari tangan Tao Tian, semuanya menjadi sia-sia. Suasana hati gembira Lu Yun tiba-tiba turun ke bawah. Ah, hahaha, saya ceroboh. Saya telah mati selama bertahun-tahun, bagaimana saya bisa menemukan rumput jiwa naga yang asli? Tian Tao tertawa dan berkata, namun, masih banyak rumput jiwa naga di sini dunia rahasia, kamu bisa menemukannya. Lu Yun tidak berkomitmen dan memberi hormat lagi. Di pembakar dupa, dupa terbakar, dan bayangan Tian Tao berangsur-angsur menghilang. Lu Yun bersujud ke pembakar dupa 3 kali lagi, berbalik dan berjalan keluar aula. Lu Yun keluar dari aula utama, dan wajah para biksu di luar menunjukkan keterkejutan. Semua orang maju untuk menanyakan apa sebenarnya yang dilihat Lu Yun di dalam. Itu adalah dunia rahasia ruang dan waktu di dalam, dan aku hanya melihat tumpukan tulang yang layu. Lu Yun hanya mengatakan sebagian saja, tapi tidak menjawab dengan jujur. Bagaimana ini mungkin? Jelas ada jiwa yang kuat di sini. Bukankah itu muncul? Lu Yun secara alami tahu berita apa yang mereka dapatkan, tapi dia tidak bisa mengatakannya. Jika mereka tahu bahwa jalan menuju surga yang dibangun oleh Tian Dao diingat oleh Tian Dao, saya khawatir orang-orang ini akan sangat tertekan, dan dia tidak akan pernah memotong pikiran orang-orang ini. Setelah melihat Long Ying, mereka bertiga segera pergi dari sini. Kondisi mental Long Dapao menjadi semakin buruk. Selain terkikik, dia malah mulai menangis. Dia berbicara tentang banyak kesalahan yang telah dia lakukan sebelumnya dan memohon pengampunan pada Long Ying.
Lu Yun menganggapnya lucu. Keduanya belum pernah bertemu sebelumnya, tapi Long Dapao memberi kesan kepada orang-orang bahwa keduanya telah berteman selama bertahun-tahun. Situasi kakak Big Pao menjadi semakin serius. Kita perlu menemukan rumput jiwa naga secepat mungkin. Tapi, di mana kita bisa menemukan rumput jiwa naga? Long Ying bertanya. Mereka bertiga sedang mengobrol dan berjalan, dan dataran hijau luas muncul di depan mereka. Rerumputan hijau bergoyang lembut tertiup angin, menyegarkan. Tepat di tengah padang rumput ini, ada beberapa biksu berdiri di sana-sini. Mereka tidak bergerak dan melihat ke depan, seolah-olah sedang melihat sesuatu. Hehehe, kelihatannya bagus. Dragon Cannon terkikik dan bergegas menuju rumput. Saudara meriam, Lu Yun tidak memperhatikan dan membiarkannya bergegas masuk. Saat mereka berdua bergegas masuk untuk menangkap seseorang, pemandangan di depan mereka berubah lagi. Warna hijau subur menghilang dan digantikan oleh nyala api. Dan Long Chanao sangat ketakutan sehingga dia buru-buru berbalik dan lari kembali. Lu Yun mengamati situasi sekitarnya sambil menenangkan emosi Long Dapao. Ini sebenarnya lingkaran sihir. Apakah orang-orang berkuasa di masa lalu sangat suka melakukan hal-hal mewah ini? Tidak, susunan ini tampaknya berbeda dari yang pernah saya lihat. Long Yan menunjuk ke arah orang-orang di depan dan berkata, lihatlah para biksu itu, mereka bisa saja berbalik, tetapi ternyata tidak. Baru pada saat itulah Lu Yun menyadari bahwa para biksu yang pernah masuk ke sini sebelumnya masih berdiri di tempat yang sama, tetapi di depan mereka masing-masing ada gundukan api duniawi. Kalian tunggu di sini, aku akan pergi ke sana dan melihatnya. Lu Yun, yang memiliki api neraka, secara alami tidak takut dengan api tingkat rendah ini. Dia menggunakan api neraka untuk menopang perisai dan pergi menemui biksu yang paling dekat dengannya sendirian. Mata biksu itu tertutup rapat, tangannya membentuk bekas tangan yang aneh, dan terdapat lubang api di tengah gundukan di depannya. Anehnya, di lokasi lubang api tersebut sebenarnya terdapat 3 sosok api yang sedang menari. Orang api itu hanya seukuran telapak tangan. Lu Yun tidak tahu jenis tarian apa yang mereka menari, tapi gerakan mereka sangat rapi dan sepertinya mereka menari oleh satu orang. Pada saat yang sama, ketiga petugas pemadam kebakaran kecil ini memancarkan kekuatan api yang lembut, yang membuat Lu Yun merasa sedikit takut. Bagaimana ini mungkin? Ada api di dunia bawah yang lebih kuat dari api dunia bawah. Lu Yun diam-diam bertanya. Kemudian, dia menenangkan diri dan mengamati ketiga petugas pemadam kebakaran kecil itu dengan cermat. Pada saat yang sama, dia mengorbankan api dunia bawah, dan melalui cahaya api dunia bawah, dia akhirnya melihat dengan jelas benang merah menyala pada ketiga petugas api kecil itu. Kekuatan hukum api. Lu Yun terkejut dan senang. Yang mengejutkan adalah dia tidak menyangka bisa berhubungan dengan hukum api begitu cepat. Yang membahagiakan adalah pasti ada hukum seperti itu di dunia bawah api yang bisa dia pahami. Lu Yun menenggelamkan pikirannya ke dalam api dunia bawah dan segera duduk bersila di depan gundukan tanah. Tiba-tiba, sumber api dunia bawah meluas tanpa batas di lautan kesadarannya, dan tanda yang tidak jelas dan tidak dapat diidentifikasi langsung muncul di kesadaran Lu Yun. Lu Yun sangat gembira saat dia melihat rune bergerak maju mundur dengan cepat dan berkumpul kembali. Dia dengan hati-hati mencatat kombinasi dan pengoperasian setiap rune, dan mengembangkan lintasan operasi lainnya di dalam hatinya. Dengan cara ini, Lu Yun tinggal sendirian selama beberapa hari. Long Ying tidak terburu-buru, dia tahu Lu Yun pasti akan mendapatkan sesuatu di sana, tapi dia hanya melihat ke arah Long Dapao di sampingnya dengan sedih. Biksu di sebelah Lu Yun terjatuh. Tubuhnya seluruhnya tertutup api yang berkobar, tapi itu tidak ada hubungannya dengan Lu Yun. Pada saat ini, Lu Yun masih tenggelam dalam kegembiraan menyatu dengan api dunia bawah, sama sekali tidak menyadari situasi di sekitarnya. Ada hal lain yang Lu Yun tidak sadari, yaitu semua api di sekitarnya mengalir ke arahnya. Adegan ini mengejutkan Long Ying. Tubuh Lu Yun telah sepenuhnya dilalap api. Bagi orang luar, dia sekarang adalah seorang pyromancer yang luar biasa. Tapi hanya Lu Yun sendiri yang tahu bahwa tubuhnya ditutupi perisai api neraka. Dan lapisan perisai api neraka inilah yang dengan panik menyerap esensi kekuatan sumber api. Lu Yun, yang berada di dalam, tidak tahu apa yang terjadi padanya. Dia hanya merasa hangat dan nyaman di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, ia juga menemukan bahwa api neraka di tubuhnya lebih sempurna dari sebelumnya, dan lebih leluasa ditarik, seperti lengan dan jari. Pada saat ini, dia merasa telah menyatu dengan api dunia bawah. Api dunia bawah adalah dirinya sendiri, dan dia adalah api dunia bawah. Selama masih ada orang, apinya tidak akan pernah padam. Selama api masih ada, kehidupan tidak akan ada habisnya. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Lu Yun membuka matanya, dan cahaya transparan muncul di matanya. Hah, kenapa semua api di sekitar sini padam? Lu Yun melihat sekeliling dengan heran. Biksu di sebelahnya telah terbakar menjadi abu. Melihat ke atas, biksu lain di kejauhan juga melakukan hal yang sama. Long Ying buru-buru melangkah maju. Sudah berapa lama aku tinggal di sini? Lu Yun bertanya. 7 hari. 7 hari. Menurutku hanya sesaat yang telah berlalu. Energi dalam formasi besar ini telah diserap seluruhnya oleh Lu Yun, dan penyamaran hijau aslinya telah menghilang, hanya menyisakan tanah kosong. Saya tidak pernah menyangka bahwa tempat ini akan membantu saya. Lu Yun menyesali ketidakkekalan hidup. Long Ying tidak berbicara, dan masih memperhatikan Long Cannon. Mata Long Dapao terganggu dan dia menatap kosong ke tanah. Melihat ini, Lu Yun buru-buru melipat tangannya di depannya dan menggumamkan sesuatu.
Sepertinya aku harus menggunakan kekuatan api neraka untuk menemukan rumput jiwa naga. Sepotong besar cahaya transparan tiba-tiba muncul di depan Lu Yun, yang merupakan perisai yang dibentuk oleh api neraka. Perisai itu berjarak 1 kaki dari Lu Yun, dan akhirnya stabil, membentuk bentuk seperti cermin. Pada saat ini, mata Lu Yun berkedip dengan tanda yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat, dan tanda ini berkedip secara bergantian di pupilnya. Lu Yun membalikkan tubuhnya dan mulai menjelajahi asal-usul dunia rahasia ini melalui Nether Fire Mirror. Setelah sekian lama, dia akhirnya berhenti menghadap ke barat daya. Apa yang kamu temukan? Long Yan bertanya. Ada sesuatu yang aku tidak mengerti ke arah ini. Lu Yun menyingkirkan api neraka, mungkin rumput jiwa naga ada di arah itu. Lu Yun menyingkirkan api neraka dan melihat ke barat daya. Meskipun dia tidak melihat apapun di sana, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa jalan ini tidak mudah untuk dilalui. Long Dapao berjongkok di tanah. Di depannya ada bunga kuning kecil. Dia memetik bunga kecil itu dan meletakkannya di dekat telinganya. Peri, menurutmu aku terlihat bagus? Apakah aku terlihat bagus? Senyuman langka muncul di wajah Long Ying, dia mengangguk dan berkata, kelihatannya bagus. Long Dapao tiba-tiba mulai menari, bahagia seperti anak kecil. Ayo pergi. Lu Yun merasa berat dan membawa pergi Long Dapao. Ketika alam rahasia baru saja terbuka, dia melihat banyak biksu terbang ke arah barat daya, seolah-olah para biksu itu tahu bahwa mungkin ada jalan menuju surga ke arah itu. Tak jauh dari situ, serangga berkaki 5 itu ditemukan lagi di depan. Kali ini, Lu Yun tidak menunjukkan belas kasihan dan membakar semua serangga berkaki 5 itu sampai mati dengan api neraka. Bah bang bang, tepuk tangan terdengar dari udara. Seorang biksu perlahan mendatangi mereka bertiga. Awalnya aku berpikir untuk pergi ke formasi ilusi untuk meminjam api, tapi sekarang sepertinya itu menyelamatkanku dari banyak masalah. Lu Yun buru-buru mengangkat tangannya dan berkata, aku ingin tahu di mana senior ingin membakarnya. Biksu itu berbalik, menunjuk ke sebuah hutan besar dan berkata, itulah hutannya. Melihat ke atas, saya melihat sekumpulan pepohonan yang lebih lebat tidak jauh di depan. Hutan itu sangat aneh. Jelas saya memasukinya bersama 3 orang teman, tapi dalam sekejap ketiga orang itu menghilang. Oh, apakah hal seperti ini terjadi? Apakah ketiga rekan senior itu pergi mencarinya sendiri? Lu Yun bertanya dengan ragu. Tidak mungkin. Biksu itu berkata dengan tegas, terakhir kali saya melewati seseorang, hutan itu menghilang seperti ini, jadi saya curiga pasti ada yang salah dengan hutan itu. Lagi pula, hutan itu tidak bisa dinyalakan dengan api biasa. Saya perhatikan bahwa api yang Anda bakar sampai mati serangga berkaki 5 tadi sepertinya adalah api neraka. Izinkan saya mencobanya. Apa? Tidak mau. Jangan berani. Lu Yun buru-buru menyerahkan tangannya. Orang-orang ini hampir mencapai akhir masa hidup mereka, dan mereka dapat memikirkan cara apapun untuk melakukan apapun selama mereka dapat bertahan hidup atau naik. Apa bedanya jika mereka membakar hutan? Jangan khawatir, jika kamu benar-benar membantuku menerangi hutan itu, aku akan sangat berterima kasih. Karena itu, biksu itu mengeluarkan cincin penyimpanan dan melemparkannya langsung ke Lu Yun. Lu Yun tidak berpura-pura dan langsung menyimpan cincin itu. Ketika dia dan biksu itu sampai di tepi hutan, angin dingin yang suram bertiup, membuat Lu Yun menggigil. Lu Yun, ada yang aneh di hutan ini, kamu harus berhati-hati. Long Ying mengingatkannya dari samping. Jangan khawatir, aku tahu apa yang terjadi. Setelah mengatakan itu, Lu Yun naik ke udara dan menjentikkan tangannya ke arah hutan lebat di depannya. Api gelap langsung menyulut mahkota pohon. Hahaha, aku tidak percaya, kenapa kalian para iblis dan monster tidak menunjukkan sifat asli kalian. Serahkan teman-temanku. Asap tebal mengepul dari pucuk-pucuk pohon, dan api semakin membesar, namun bau asapnya salah. Lu Yun kembali ke sisi Long Ying, mengerutkan kening dan menatap mahkota pohon. Sebelum Long Ying dapat berbicara, dia menyalakan api lagi dan menyulut semak-semak di bawah. Melihat apinya berangsur-angsur membesar, firasat buruk muncul di hati Lu Yun. Mata biksu itu seperti obor, menatap ke dalam hutan lebat, dan pada saat yang sama dia dengan lantang memanggil nama temannya. Namun, satu-satunya respon yang diterimanya hanyalah desiran angin. Tiba-tiba, tanah di bawah keempat orang itu mulai bergerak, namun guncangan kecil ini tidak menggugah pikiran keempat orang itu. Nak, jika kamu menambahkan lebih banyak api, aku tidak akan percaya. Itu tidak akan membakar hutan ini. Lu Yun melakukan apa yang diperintahkan, dan saat api gelap menyala di antara jari-jarinya, tanah di bawah kakinya tiba-tiba bergetar. Tidak, semuanya, cepat mundur. Long Ying berteriak dengan tergesa-gesa. Dia menarik meriam naga dan berbalik untuk berlari, tetapi sebelum dia bisa mengambil 2 langkah, tubuhnya miring dan dia hampir jatuh ke tanah. Lu Yun dan biksu itu tidak jauh lebih baik, dan mereka berempat melompat ke udara pada saat yang bersamaan. Saya melihat hutan lebat di depan saya tiba-tiba berguncang dan jatuh ke depan pada saat yang bersamaan, sementara bumi di bawahnya terangkat seluruhnya. Kepala segitiga besar muncul di depan 4 orang itu. Sepasang mata yang beberapa kali lebih besar dari kepala manusia menatap ke arah 4 orang. Brengsek, apa ini? Seru Lu Yun. Di bawah sepasang mata, mulut penuh gigi besar tiba-tiba terbuka dan menggigit langsung ke arah 4 orang itu. Mereka berempat buru-buru menghindar. Hutan lebat yang terbakar mulai bergetar seketika, seolah mencoba memadamkan apinya. Namun, Lu Yun menyalakan api yang gelap. Saat keempat orang itu melarikan diri,
bayangan besar menyelimuti keempat orang di udara. Aduh, Lu Yun terkejut. Dia meluangkan waktu untuk melihat ke belakang dan melihat seekor kura-kura tua yang besar berdiri tegak dalam sekejap. Tubuh besar itu menutupi langit dan matahari, dan menghantam keempat orang itu dengan keras. Nenek, dia pria yang besar. Jika aku tahu benda ini, aku seharusnya tidak menyalakan api ini. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang, mari pikirkan bagaimana cara melarikan diri. Di bawah bayangan besar, keempat orang itu seperti semut, tertutup seluruhnya di bawah. Kura-kura tua itu bertubuh besar, tetapi gerakannya tidak lambat, dan dia tidak mampu melepaskan mereka berempat dari kendalinya. Melihat tidak ada cara untuk bersembunyi, Lu Yun menyalakan api neraka di ujung jarinya lagi. Jika kamu tidak melakukan apapun, kamu tidak akan berhenti. Karena dia mengejar kita dan tidak mau melepaskannya, ayo kita lawan dia. Sebelum Lu Yun dapat mengambil tindakan, biksu itu tiba-tiba berbalik. Saya melihatnya membentuk segel dengan tangannya, dan sambaran petir tiba-tiba menyambar kepala kura-kura tua itu. Retakan, kepala besar kura-kura tua itu tetap tidak bergerak, dan dia hanya mengalihkan pandangannya ke arah biksu itu. Lu Yun tiba-tiba mengambil tindakan, dan bola cahaya transparan langsung menuju ke bola mata kura-kura tua itu. Kura-kura tua itu terkejut dan dengan cepat menarik kembali lehernya yang terentang. Hei, nak, aku tidak menyangka pria besar ini akan takut padamu. Sepertinya aku telah berlatih dengan sia-sia sepanjang hidupku. Senior, jangan katakan itu. Saya baru saja mendapatkan api neraka karena keberuntungan. Tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Lebih baik mencari cara untuk melarikan diri dari sini. Lu Yun hanya ragu-ragu. Senior, aku menyalakan api ini. Kura-kura tua itu pasti akan datang ke arahku. Kamu pergi dulu. Aku akan menyingkirkan kura-kura tua itu lalu bergabung denganmu lagi. Haha, sebuah lelucon. Itu adalah hutan lebat yang aku minta kamu nyalakan. Sekarang setelah kamu membiarkan aku melarikan diri, bukankah kamu akan menghina reputasiku? Sekarang bukan waktunya berdebat. Jika kita dikejar olehnya, nyawa kita mungkin dalam bahaya. Pada saat ini, meriam naga tiba-tiba berubah menjadi naga emas bercakar 5, mengaum dan membubung ke langit. Bola api besar meletus dari meriam naga dan langsung menuju ke kepala kura-kura tua itu. Kura-kura tua itu sepertinya telah meramalkan bahayanya dan buru-buru berhenti untuk menghindari bola api tersebut. Ledakan, bola api tersebut menghantam tanah, menciptakan kawah besar. Hah! Temanmu sebenarnya adalah keluarga kerajaan kuno. Biksu itu terkejut, dan dia juga naga emas bercakar 5. Mengapa kamu datang ke alam rahasia? Di udara, Long Cannon berubah menjadi naga emas bercakar 5 dan bertarung dengan kura-kura tua. Kura-kura tua itu mengeluarkan cahaya kuning, membentuk penghalang kokoh untuk memblokir serangan meriam naga. Melihat bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikannya, Lu Yun mengungkapkan tujuan perjalanannya. Kamu benar-benar datang ke sini untuk mencari rumput jiwa naga itu. Biksu itu bertanya dengan heran. Senior, apakah kamu melihat rumput jiwa naga? Lu Yun bertanya dengan tergesa-gesa. Tentu saja saya pernah melihatnya sebelumnya. Biksu itu berkata dengan serius, baru kemarin lusa, ketika saya memasuki hutan lebat yang baru saja Anda bakar. Ini, Lu Yun tiba-tiba menjadi depresi. Jelas sekali bahwa rumput jiwa naga sudah dekat, tetapi dia menyentuh hutan lebat di punggung kura-kura tua itu. Wah, kamu tidak keberatan. Rumput jiwa naga tidak akan menunggumu untuk memetiknya, tambah biksu itu. Senior, maksudmu, rumput jiwa naga bisa bergerak? Benar, biksu itu mengangguk dan berkata, meskipun rumput jiwa naga adalah rumput spiritual tingkat tinggi, ia telah mengembangkan kecerdasan spiritual. Jika Anda ingin memetiknya, saya khawatir itu akan memakan banyak kesulitan. Di mana rumput jiwa naga sekarang? Lu Yun bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak tahu. Benar sekali, rumput jiwa naga yang bergerak, entah kemana perginya sekarang. Di langit, meriam naga melayang, sangat kuat. Long Ying juga berubah menjadi wujud aslinya, menemani Long Cannon. Haha, sepasang naga yang sangat serasi. Biksu itu mengagumi, saya tidak menyangka bahwa Anda sebenarnya memiliki dua naga sebagai teman, tetapi saya melewatkannya. Lao Gui adalah 1 lawan 2. Meskipun tidak ada tanda-tanda kekalahan, dia sedikit canggung dan diserang berkali-kali oleh Long Cannon dan Long Ying. Dan api di hutan lebat di punggungnya semakin kuat. Tiba-tiba sosok kura-kura tua itu menghilang. Melihat lebih dekat, dia melihat seorang biksu parubaya berdiri di depan Lu Yun dalam keadaan sangat malu. Biksu ini bertubuh tinggi dan tinggi, dengan wajah seperti kura-kura tua, tidak memiliki bulu di sekujur tubuhnya dan hanya ditutupi karapas yang tebal. Dan di belakangnya, ada asap mengepul. Pada saat ini, biksu parubaya sedang menatap Lu Yun dengan tajam, wajahnya penuh amarah. Inilah saat yang kutunggu-tunggu. Biksu di sebelah Lu Yun merunduk dan muncul di hadapannya. Kembalilah, teman-temanku. Hahaha, mereka sudah menjadi bagian dari tubuh kura-kura ini, jangan dipikir-pikir. Keduanya mau tidak mau mulai bergerak. Di udara, Long Ying membujuknya untuk waktu yang lama sebelum Long Dapao berubah menjadi bentuk manusia lagi dan berdiri di samping Lu Yun bersama Long Ying. Apakah kamu ingin membantunya? Long Ying bertanya. Tolong, apa yang harus saya lakukan? Kura-kura tua itu membunuh seseorang, dan saya mengklik punggungnya lagi. Sekarang hubungan telah terbentuk. Ingin menyelesaikannya, sama sekali tidak mungkin. Lu Yun menggelengkan kepalanya.
Dia sangat tertekan. Itu karena dia seharusnya tidak menyalakan api dengan mudah sekarang karena dia telah menyinggung lawan seperti itu tidak sebanding dengan kerugiannya. Tapi tidak masalah jika dipikir-pikir. Apakah dia punya banyak musuh selama ini? Hanya sepertiga pangeran yang cukup untuk dia tangani. Jadi, dia menyalakan api gelap di ujung jarinya dan bergegas menuju biksu parubaya yang berubah menjadi kura-kura tua. Di lapangan, kedua pria itu bertarung sengit. Dengan partisipasi tiba-tiba Lu Yun, Lao Gui langsung dirugikan. Peri, ayo naik dan bantu juga. Long Dapao meraih tangan Long Ying dan mengelusnya dengan lembut. Wajah cantik Long Ying memerah dan kemudian mengangguk sedikit. Awalnya 1 lawan 2, kura-kura tua berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tetapi sekarang 2 naga datang. Bahkan jika kura-kura tua berada di puncak budidayanya, dia tidak dapat menahan serangan 4 orang pada saat yang bersamaan. Apalagi di antara mereka berempat ada seorang biksu yang sudah setengah jalan menuju surga. Keterampilan macam apa yang kamu gunakan untuk menindas beberapa orang? Kata penyu tua dengan marah. Berhenti bicara omong kosong, kembalikan temanku. Kura-kura tua itu tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan lari. Lu Yun melihat asap tebal masih mengepul dari punggung kura-kura tua itu. Hei, ngomong-ngomong, aku minta maaf padanya. Dengan lambaian tangannya, dia memadamkan api neraka di belakang kura-kura tua itu. Biksu itu ingin mengejarnya, tetapi dihentikan oleh Long Ying. Senior, temanmu sudah tidak ada lagi. Bahkan jika kamu membunuhnya, itu akan sia-sia. Ya senior, lupakan saja. Lebih penting menemukan cara untuk mencapai langit. Biksu itu mengangguk pelan. Aku, Naganoko, terima kasih pada kalian berdua. Senior, kamu terlalu sopan. Aku tidak banyak membantu. Lu Yun buru-buru minggir. Ketika Naganoko melihat Long Cannon berlari ke samping untuk memetik rumput liar lagi, dia tidak bisa menahan cemberutnya dan berkata, temanmu telah melukai jiwanya. Sepertinya dia harus menggunakan rumput jiwa naga. Ketika dia menyebut Long Cannon, Lu Yun merasakan rasa kehilangan di hatinya. Saya dapat membantu Anda mengawasi pergerakan rumput jiwa naga. Jika Anda melihatnya, saya akan memberitahu Anda dengan batu giok. Naganoko mengeluarkan sepotong batu giok seukuran kuku dari tangannya, menyerahkannya kepada Lu Yun, lalu berdiri. Lu Yun memegang batu giok seukuran kuku dengan bingung, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Jangan terlalu banyak berpikir, ayo temukan milik kita. Long Ying meraih tangan Long Cannon dan terbang ke arah barat daya lagi. Lu Yun mengerutkan kening dan buru-buru mengejarnya. Di langit, tempat kura-kura tua itu awalnya berdiri, kini hanya ada lubang besar. Ada kerangka yang dimutilasi di mana-mana di dalam lubang. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah dimakan oleh kura-kura tua ini, hei. Lu Yun diam-diam berkata, saya tidak tahu kemana kura-kura tua itu melarikan diri sekarang. 2 biksu terbang di depan, itu adalah Daoxuan Zenren. Lu Yun buru-buru mengangkat tangannya dan memberi hormat. Entahlah senior, tapi kamu masih ingin junior membuat alkimia. Hahaha nak, tebakanmu benar, tapi bukan aku yang ingin membuat ramuan. Saat dia berbicara, dia melangkah ke samping dan melihat seorang wanita muda muncul di depan Lu Yun. Daoxuan, kamu bilang dia bisa membuat ramuan. Wanita itu bertanya dengan ragu. Ya, itu dia, semua ramuan sebelumnya dimurnikan olehnya, kata Master Daoxuan sambil mengelus jenggotnya. Wanita itu memandang Lu Yun dari atas ke bawah, matanya masih menunjukkan rasa tidak percaya. Aku ingin tahu ramuan apa yang ingin dimurnikan oleh senior. Lu Yun bertanya dengan lembut. Saya ingin menyempurnakan ramuan kelas 5, bisakah Anda melakukannya? Tentu saja itu mungkin, tapi itu membutuhkan para senior untuk menghasilkan ramuan spiritual. Wanita itu melirik ke arah Master Daoxuan, dan setelah menerima konfirmasi, dia dengan enggan mengeluarkan setumpuk ramuan spiritual. Lu Yun hanya melihat sekilas ke rumput spiritual dan mendapat ide. Senior, apakah kamu ingin menyempurnakan pil pembentuk kembali? Benar, dan Cheng, 1 orang setengahnya. Wanita itu berkata dengan dingin. Tidak, aku ingin 70%. Lu Yun berkata dengan lembut. Apa, wah, beraninya kamu buka mulut. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu dengan 1 telapak tangan. Senior, mohon maaf, tapi tolong pikirkan baik-baik. Jika Anda tidak mendapatkan obat mujarab, siapa yang akan menderita kerugian lebih besar? Lu Yun membalas, tidak rendah hati atau sombong, dengan mata terbuka lebar. Anda, oke. Master Daoxuan buru-buru berdiri dan bertindak sebagai pembawa damai, nak, jangan terlalu serakah. Perlakukan saja aku sebagai bantuan dan ambil 60% darinya, oke. Lu Yun buru-buru mengangkat tangannya dan berkata, senior, bukannya aku tidak ingin memberimu wajah. Kamu juga tahu bahwa ramuan kelas 5 ini tidak mudah untuk disempurnakan. Jika berhasil, tidak apa-apa. Jika berhasil bukankah junior ini harus mengganti semua bahan obatnya?